Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Dan ana ingatkan untuk jadwal baca kitab itu insyaallah dimulai dari hari Senin ya. Dimulai nanti hari Senin. Sekarang, besok, Kamis, Jumat, dan Sabtu nanti Ustaz Abu Haris itu belum berlaku. Nanti insya Allah mulai berlakunya ketika hari Senin. Itu urutannya sesuai dengan urutan belajar. 1 berarti apa? Kitab Durratul Bahiyah. Yang nomor 2 berarti apa itu? Setelah Durratul Bahiyah, Usul min ilmil usul. Dilihat berarti nomor 2 siapa? Nomor 3 Qawaidul Fiqhiyah. Nomor 4 yang terakhir Syarhul Aqidatil Wasithiyah. Dan nomor 5 itu yang kajian ba'da maghrib. Nomor 5 yang kajian ba'da maghrib, Syarhu Kashfi Syubhat. Dan Selasa antum belajar bersama Ustaz Hamzah di pagi hari. Dan ba'da maghribnya itu anda tulis nomor 5. Selasa nomor 5 itu Anas. Dan Sabtu antum paginya bersama dengan Ustadz Abu Haris. Dan ba'da maghribnya mana lupa. Ba'da maghribnya antum apa? Muhadarah ya. Berarti nanti itu dihapus. Ba'da maghribnya antum muhadarah. Oleh karena itu dipersiapkan ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas as-sifah ma'al adal wa ma'al alif wan nun, matnan wa syarhan. Baik secara matan dan secara syarah sudah kita membahasnya. Sekarang kita masuk kepada illah yang ketiga, yaitu ma'a waznil fi'li. As-sifah ma'a waznil fi'li. Karena sifah wasfiyah dia hanya bersama 3 illah. Pertama ma'al adal, kedua ma'al alif wan nun udah kita bahas, dan ketiga ini yang terakhir ma'a waznil fi'li, wazan fi'il. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ma'a waznil fi'li bi syarti an takuna ala wazni af'al wala yakuna muannathuhu bitta'i nahwu ahmara fa inna muannathahu hamra'u wa nahwu armalin munsarifun li anna muannathahu armalatun. Ma'a waznil fi'li, sifah ma'a waznil fi'li, sifat bersama wazan fi'il itu dia ada syaratnya. Beda halnya dengan alam, nama bersama dengan wazan fi'il. Dia pokoknya wazan fi'il, mau Ahmad, mau Yazid, mau Narjis, mau Ya'qub, ya wazan fi'il. Yang diawali dengan huruf mudhara'ah. Anaitu, Hamzah, Nun, Ya dan Ta. Bisa kalau alam ma'a waznil fi'li seperti itu. Tapi kalau sifah wasfiyah ma'a waznil fi'li dia ada syaratnya. Lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi, yaitu bisyarti antakuna ala wazni af'al, dengan syarat di atas wazan af'al saja. Dah, cuman af'al tuh. Kan kalau isim bisa Yazid yaitu yaf'ilu, Ya'qub bisa, Yarmu' juga bisa. Pokoknya diawali dengan huruf mudhara'ah, itu kalau alam. Tapi kalau sifah cuman di atas wazan af'al saja tuh. Diawali hamzah saja, af'al. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, wala yakunu muannatsuhu bitta, dan tidak boleh muannasnya dengan ta marbutah.
Contohnya yang memenuhi syarat ahmara. Ini dia mamnu minas sarfi. Enggak boleh ditanwin. Kenapa? Karena terdapat dua illah padanya, yaitu as-sifah ma'a waznil fi'li. Ahmar di sini memenuhi syaratnya enggak? Dia di atas wazan af'al atau bukan? Iya, di atas wazan af'al, ahmar. Dan muannasnya dia tidak dengan tak marbutah. Apa muannasnya? Fa inna muannatsahu hamra'u. Muannasnya dia hamra. Bukan dengan tak marbutah. Maka ahmar memenuhi syarat yang mamnu minas sarfi dia. Adapun wa nahwu armalin, armal itu artinya duda. Antum tahu duda ya? Laki-laki yang pernah menikah kemudian tidak, atau ditinggal istrinya, atau istrinya meninggal, ya duda. Ma'ruf. Contohnya armal. Nih armal dia mamnu minas sarfi enggak? Kan dia di atas wazan af'al. Dan dia sifat duda, laki-laki duda. Namun dia di sini tidak memenuhi syaratnya, yaitu muannasnya dengan tak marbutah. Oleh karena itu dia munsharifun, ditanwin. Li'anna muannatsahu armalatun, karena bahwasanya muannasnya adalah armalatun. Apa arti armalatun berarti? Janda. Apa hadisnya yang antum hafal dalam hadis 100? As-sa'i alal armalah wal miskina ila akhirih. Berarti kalau antum ingin mensifati laki-laki, ja'a rajulun ahmaru, ra'aitu rajulan ahmara, marartu bi rajulin ahmara. Itu kalau laki-laki ahmar. Kalau perempuan hamra'u. Ja'at imra'atun hamra'u, ra'aitu imra'atan hamra'a, marartu bimra'atin hamra'a. Ya. Mudah insyaallah matannya? Mudah ya? Bentar. Sebentar. Arabia atau Indonesia? Hah? Armal. Sudah. Jadi Arabia. Bismillah. Nuwasil. Nastamir, nuwasil. Namshi, ya sama. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله نحو أحمر إلى آخره أي نحو هذا رجل أحمر فأحمر صفة لرجل وهو ممنوع من الصرف لوجود الشرطين وهما كونه على وزن أفعل wa kaunu muannathihi laisa makhtuman bitta'i.
fa innaka taqulu fil muannatsati hadhihi imra'atun hamra'u. Qala ta'ala fahayyu bi ahsana minha fa ahsana majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al fathatu li'annahu ghairu munsarifin lil wasfiyati wa waznil fi'li. Berkata pensyarah hafizallahu taala, contohnya ahmar yaitu hadza rajulun ahmaru, ini laki-laki yang merah. Ya, dia kulitnya merah atau dia wajahnya memerah. Tiba-tiba dia malu, mukanya memerah, itu biasa orang-orang yang putih, dia merah atau hitam bisa juga, ya tergantung orangnya. Hadza rajulun ahmar. Maka ahmar di sini dia sifat untuk rajul dan dia mamnu' minas sarf, dicegah dari tanwin tuh. Ahmaru enggak boleh ahmarun. Mamnu minas sarfi dia liwujudi syarataini, karena ada dua syaratnya dia memenuhi. Wa huma kaunuhu ala wazni af'ala, yaitu keadaannya di atas wazan af'al. Ahmar af'al, memenuhi syarat yang pertama. Wa kaunu muannathihi laisa makhtuman bitta, dan keadaan muannasnya tidak diakhiri dengan ta. Bukan ahmaratun, bukan. Enggak ada orang Arab ngomong ahmaratun, enggak ada. Ya, kalau Indonesia pengen buat stat muannasnya ahmaratun, ya enggak ada, itu bukan bahasa Arab. Bahasa apa itu? Fa innaka taqulu fil muannatsati, maka sesungguhnya kamu katakan pada muannasnya hadhihi imra'atun hamra'u, ini perempuan merah. Mukanya yang merah, bajunya yang merah. Hadhihi imra'atun hamra'u wajhuha, wajahnya. Hadhihi imra'atun hamra'u libasuha, bajunya, gitu. Dan Allah Ta'ala berfirman fahayyu bi ahsana minha. Saksi pembahasannya mana Khalil? Di ayat fahayyu bi ahsana minha. Hayyu, ahsan, hayyu. Apa Azam? Ahsan ya Azam. Mana nih yang benar Faruk? Hayyu apa ahsana nih? Ada dua madhab. Madhab Khalil apa madhab Azam yang mau antum pegang? Azam, ahsan. Ahsana Khalil. Kemana aja antum? Belum terkumpul nyawanya. Allah Ustaz. Oh iya. Sekalian mumpung lagi ingat, nanti nggak boleh lagi ada yang tidur di malam hari di bawah, semua di atas. Nggak ada yang di bawah, semua santri di atas. Oke, kita lanjut. Fahayyu bi ahsana minha, di sini bi ahsana. Mamnu minas sarfi itu ahsan. Maka jawablah yang lebih baik darinya. Maka di sini dia majrur, tanda jarnya fathah. Fa ahsana majrurun bil ba wa alamatu jarrihil fathah. Li'annahu ghairu munsharifin, karena bahwasanya dia ghairu munsharif, karena ada dua illah, yaitu lil wasfiyati wa waznil fi'li. Mudah insyaallah. Wa qawluhu wa nahwu armalun. Ini contoh yang tidak memenuhi syarat nih. Apa tadi arti armal? Yusuf, duda ahsan. Ainahu hadza rajulun armalun wa raitu rajulan armalan wa marartu bi rajulin armalin bitanwini, tuh li'annahu munsharifun idh muannathuhu bitta'i kama dzakara al-musannifu taqulu hadhihi imra'atun armalatun. Armal, ya contohnya ini laki-laki duda, aku telah melihat laki-laki duda, aku telah melewati laki-laki duda, dengan tanwin, karena dia munsharif, nggak memenuhi syaratnya dia, yaitu idh muannatsuhu bita, karena muannasnya dengan ta marbutah.
sebagaimana disebutkan oleh penulis, kamu katakan hadhihi imra'atun armalatun, ini perempuan yang janda. Wal armalu ar-rajulu alladzi lam ra'ata lahu, dia adalah laki-laki yang tidak memiliki perempuan, ya, duda. Wa qila al-faqiru, dan dikatakan artinya adalah fakir, ya, orang susah. Armal juga bisa berarti fakir. Wal armalatu al-mar'atu allati la zawja laha wa qad tutlaqu 'ala al-muhtajati. Armalah itu adalah perempuan yang tidak memiliki suami, ya, janda. Wa qad tutlaqu 'ala al-muhtajati, dan terkadang digunakan atas perempuan yang membutuhkan. Jadi perempuan yang membutuhkan juga bisa dikatakan armalah. Misalnya ada ibu-ibu kesesat, dia nggak tahu jalan, dia membutuhkan arah, maka dikatakan ini adalah armalah. Hadhihi armalah, ini perempuan yang butuh sesuatu, yaitu butuh arahan. Atau dia mungkin belum makan, butuh dikasih makan, armalah. Sudah selesai kita tentang mamnu minas sarfi. Masya Allah, ini bab yang ditakut-takuti oleh para penuntut ilmu nahwu. Mamnu minas sarfi, buat bab yang membuat penuntut ilmu nahwu itu lari. Kalau antum paham, Masya Allah, setelahnya akan lebih mudah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi litanasubi ka qira'ati nafi'in salasila. Surat Al-Insan ayat 4. Udah pada hafal semua antum? Qawarira qawarira. Surat Al-Insan ayat 15 sampai 16. Coba lihat ya. Biar lebih enak kita lihat suratnya. Al-Insan juz keberapa, Gio? Ahsan. Juz 29. Biar kita lihat. Kalau antum pengen buka Quran lebih bagus, biar tahu. Mau buka Quran nggak? Ada Quran nggak di sini? Yang mau buka, yang ada Qurannya, ayo diambil itu di belakang. Biar kita tahu dulu ketika kita belajar nggak dicontohkan seperti ini, jadi kurang tergambar. Tapi kalau dicontohkan lebih jelas. Oke? Udah dibuka semua surat Al-Insan? Ya, seling ya. Anas dikasih Qurannya ke depan. Antum dibuka itu, buka Qurannya. Nggak mau buka Qurannya. Ada lagi. Itu tuh Quran. Ayo cepetan. Ayo, khut ya habli. Itu juga tuh di atas, di bawah mik. Wah, itu Quran banyak bejubel. Subhanallah. Ayo cepetan semuanya yang nggak megang Quran dipegang semuanya. Ayo, nggak ada yang berdua, udah dipegang semuanya. Cepetan sebentar. Ayo, Yusuf. Di surah antum rijal. Laki-laki tuh sigap dia. Nggak ada kelamar-kelamar lembek. Cepat. Oh, lihat no azam, subhanallah dia. Pahala tuh ke Zakaria, dia bagikan lagi ke siapa? Pahala lagi. Wih, Masya Allah, remeh kelihatannya, dan nanti antum melihat di akhirat itu ternyata pahala yang besar. Serius. Oke, kita baca matanya. Wa yajuzu sarfu ghairil munsarifi litanasub, dan boleh mentanwinkan kata yang ghairu munsharif. Dia mamnu minas sarfi nih. Kan mamnu minas sarfi enggak boleh ditanwin, tapi boleh ditanwinkan.
pada keadaan tertentu. Yang pertama litanasub, untuk mencocokkan. Misalnya setelahnya dengan tanwin, setelahnya lagi dengan tanwin, maka di situ mamnu minas sarfinya ditanwinkan agar mencocokkan. Coba lihat ka qiraati Nafi'in, dalam bacaan Nafi'. Ya, bukan bacaan kita. Kita apa? Qiraahnya. Qiraah apa kita? Hafs. Oke, dilihat di situ surat Al-Insan, udah dibuka semua yang megang Quran. Salasila ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Ini karena kita kan Qurannya Quran Hafs, nggak ditanwin. Tapi kalau antum ada Quran Nafi', tuh qiraah Nafi', itu dia ditanwin tuh, salasilan. Salasilan wa aghlalan wa sa'iran. Dalam qiraah Nafi' itu dia ditanwinkan. Kan salasi mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi bukan Khalil. Apa yang mencegahnya dia sehingga dia dilarang dari tanwin Abdul Halim? Salasila. Apa maniknya? Ayo. Nggak ada di buku tuh, nggak ada di syarah. Apa salasila maniknya? Wazan fi'il kah? Ta'nis bil alif kah? Siapa yang tahu? Dekta, salasila apa dia mamnu minas sarfinya? Apa? Anak kasih contoh satu, antum langsung paham. Masajida. Salasila. Berarti apa? Sighatu muntahal jumuh. Ahsan. Salasila. Rantai-rantai. Mamnu minas sarfi, tapi dia ditanwin di sini. Karena untuk litanasub, mencocokkan dengan kata setelahnya tuh. Lihat setelahnya apa? Aglalan ditanwin, wasairon ditanwin. Oleh karena itu salasilan pun juga ditanwin litanasub, untuk mencocokkan. Juga contoh yang kedua, qawariro, qawariro. Lihat di situ surat Al-Insan ayat 15. Subhanallah, indah sekali Al-Qur'annya. Lihat di situ. Ayat berapa? 15. Qawariro ini dia juga mamnu minas sarfi. Sighatu muntahal jumu, enggak boleh ditanwin. Namun dia di sini ditanwin. Kenapa? Litanasub juga, untuk mencocoki. Nanti dijelaskan di syarah, yaitu untuk mencocoki akhir-akhir ayat. Coba antum lihat dari ayat 6 tuh, dari paling atas. Akhirnya semuanya tanwin. Coba lihat. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjiron, tanwin. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiron. Lagi ayat 8, wa asiron, ayat 9, qamtariron, 10, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratan wa sururan. Ayat 12 lagi, hariron, 13 zamzahiron, 14 tadlilan. Ini dia 15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariron. Ditanwin. Kenapa? Karena untuk mencocoki ujung-ujung ayatnya. Dia mamnu minas sarfi, nggak boleh ditanwin, tapi ditanwin karena untuk litanasub, mencocoki. Qawarira, lagi ayat 16 ya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Adapun qawariranya yang kedua ayat 16, itu dia agar menyamakan yang pertama. Agar menyamakan yang pertama. Lihat tuh ayat 15 akhirnya apa? Wa akwabin kanat qawariro, nggak ditanwin karena untuk menyamakan ujung ayat. Dan selanjutnya ayat selanjutnya qawariro min fiddatin. Qawariro yang ini dia tidak qawariro yang ini dia ditanwin, itu untuk menyamakan yang pertama. Mudah insyaallah? Mudah ya.
Ini dia ditanwin nih. Di mushaf antum ditanwin enggak? Enggak, karena ini mushaf qiraah Hafs. Kalau antum baca ada Quran qiraah Nafi, itu dia tulisannya ditanwin. Lanjut lihat matan walidarurati syi'ri, dan sebab yang kedua mamnu minas sarfi, dia dapat ditanwin karena kebutuhan syair. Karena kebutuhan syair, yaitu agar timbangan wazannya sesuai sama, tidak bengkok atau agar tidak seimbang. Agar tidak seimbang. Subhanallah. Oke, sekarang kita lihat syarah. Udah antum paham semua? Coba kalau kita nggak ngelihat Quran, nggak akan paham seperti ini. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu lit-tanasubi huwa naw'ani. Ahaduhuma tanasubun likalimatin munsarifatin in dhamma ilaiha ghairu munsarifin. In dhamma ilaiha ghairu, fa'ilnya munsarifin. Katanwini salasila. Dia di qiraah Nafi itu tanwin salasila limunasabati aghlalan wa sa'iran fi qiraati Nafi'in. Berkata pensyarah hafizallahu taala, bolehnya mamnu minas sarfi itu dia ditanwin sebab yang pertama litanasub, untuk mencocokkan, menyesuaikan, dan tanasub di sini ada dua jenis. Huwa naw'ani, ada dua jenis tanasub. Ahaduhuma, yang pertama, perhatikan nih, nanti masuk ulangan nih. Tanasubun li kalimatin munsarifatin, menyesuaikan kalimat-kalimat yang munsarif. In dhamma ilaiha ghairu munsarifin, yang digabungkan kepadanya ghairu munsarif. Ini jenis tanasub yang pertama. Menyesuaikan kalimat-kalimat yang munsarif, yang ditanwin. Dan kemudian ghairu munsarif digabungkan kepadanya. Kayak tadi tuh, salasila wa aghlalan wa sa'iron. Menyesuaikan kalimat-kalimat yang setelahnya yang munsarif, aghlalan dan sa'iron. Sehingga salasila pun ditanwin. Katanwini salasila, seperti tanwinnya salasila limunasabati aghlalan wa sa'iron, untuk menyesuaikan aghlalan dan sa'iron fi qiraati Nafi', pada bacaan Nafi'. Itu jenis tanasub yang pertama. Jenis tanasub yang kedua, ats-tsani tanasubun li ru'usil ayati, menyesuaikan ujung-ujung ayat. Tadi kita udah lihat di mushaf semuanya. Dari ayat yang paling atas di halaman tersebut sampai ayat yang ke-15 dan seterusnya, itu semua akhirnya tanwin. Dan sampailah pada ayat yang ke-15, qawarira tu mamnu minas sarfi pun ikut ditanwin untuk menyesuaikan ujung ayat. Katanwini qawarira al-ula, seperti tanwinnya qawarira al-ula. Li'annahu ra'su ayatin, karena bahwasanya dia adalah ujung ayat. Liyunasiba baqiyata ru'usil ayati fit tanwini waslan. Mana baca dulu? Liyunasiba baqiyata ru'usil ayati fit tanwini waslan. Wa fil alifi badaluhu waqfan. Wa amma qawarira ats-tsani fanuwina liyushakilal awwala la li ru'usil ayati. Yang kedua yaitu untuk menyesuaikan ujung-ujung ayat, seperti tanwinnya qawarira yang pertama, karena bahwasanya ujung ayatnya li'annahu ra'su ayatin, karena bahwasanya dia adalah ujung ayat, liyunasiba baqiyata ru'usil ayat, untuk menyesuaikan sisa-sisa ujung-ujung ayat yang lainnya dalam tanwin. Kita sudah
lihat tadi bersama di mushaf, dari awal itu semua ditanwin ujungnya. Datanglah qawarira, maka dia juga ikut ditanwin waslan untuk menyambungkan. Wa fil alifi badaluhu waqfan, dan pada alif sebagai penggantinya dalam waqaf. Dalam waqaf berhenti ya. Salasila, itu ada alifnya. Qawarira ya, di qawarira ya. Qawarira di sini ada alifnya, dia sebagai pengganti dari waqaf. Waqaf berhenti ya. Qawarira dia ada alifnya, dia sebagai pengganti alif karena dalam keadaan waqaf berhenti. Wa amma qawarira asani, adapun qawarira yang kedua, fanuwina dia ditanwin liyushakilal awwala, untuk menyamakan yang pertama, la li ru'usil ayati, bukan karena ujung-ujung ayat. Tadi udah kita jelaskan di awal di matan. Wa qawluhu wa li darurati syi'ri wa hiya aidan naw'ani. Keadaan yang kedua yang mamnu minas sarfi boleh ditanwin adalah li darurati syi'ri, karena kebutuhan syair. Wa hiya aidan naw'ani, dan dia juga dua jenis. Al-awwalu daruratun mujibatun lis-sarfi li ajli iqamatil wazni ka qawli imri'il qaisi. Jenis yang pertama dari daruratus syi'ri yang mamnu minas sarfi boleh ditanwin adalah daruratun mujibatun lis-sarfi, kebutuhan yang wajib untuk ditanwin. Jadi ini wajib ditanwin. Ini dia jenis yang pertama, harus ditanwin. Kalau nggak ditanwin, menyelisihi kaidah dalam pembuatan syair, nggak nyambung nanti. Li ajli iqamatil wazni, untuk dalam rangka meluruskan wazan. Ka qauli imri'il qais, seperti perkataan Imri'il Qais, wa yauma dakhaltul khidra unaizatin, dan pada suatu hari aku masuk ke dalam khidr. Apa khidr? Khidr dicatat, apa itu khidru? Nah, cari. Kelambu. Belum tahu kelambu ya? Inilah antum nikmatnya belajar sama orang Indonesia. Jadi diterjemahin tuh. Kalau antum belajar sama orang Arab nggak tahu, ya nggak diterjemahin lah. Antum harus cari tahu sendiri. Kadang kita kelupaan untuk mencari tahunya. Kelambu. Tapi saksi pembahasannya unaizatin, itu dia aslinya adalah mamnu minas sarfi. Kenapa? Karena dia nama diakhiri tak marbuthah, seperti Hamzatu, Ukasyatu, Talhatu. Al-alamiyah ma'a ta'nits bitta. Fasurifa unaizatin, ditanwin tu unaizatin, bitanwin. Id la yastaqimul waznu illa bidzalik, karena enggak lurus wazannya kecuali dengan itu. Ya kalau dibacanya wa yauma dakhaltul khidra unaizata, tuh enggak nyambung, enggak bisa. Dalam kaidah pembuatan syair nggak bisa tuh, nggak nyambung. Wasani daruratun ghairu mujibatin. Yang kedua adalah kebutuhan yang tidak harus. Ya maksudnya nggak harus bagaimana? Ya kalau dia nggak ditanwin ya cocok, ditanwin juga cocok gitu. Nggak harus dia. Contohnya, a'id dzikra nu'manin lana inna dzikrahu huwal misku ma karrartahu yatadawwa'u. Di sini saksi pembahasannya adalah nu'manin. Nu'manin dia ditanwin. Dan dia mamnu minas sarfi, al-alamiyah ma'a al-alif wan nun. Dan di sini termasuk kebutuhan syair yang nggak harus, nggak wajib. Kalau dibaca a'id dzikra nu'mana cocok aja, masuk kaidahnya. Dan kalau dibaca a'id dzikra nu'manin juga cocok aja, masuk kaidahnya. Berarti nggak harus.
Apa artinya a'id dzikra Nu'manin? Ulangilah penyebutan Nu'man lana kepada kita. Diterjemahin tuh, hati-hati. Sulit menerjemahkan syair. Beda dengan tulisan biasa. Inna dzikrahu huwal misku, karena sesungguhnya mengingatnya adalah wangi, ya, wewangian, misku, parfum. Maka rartahu yatadawwa'u, apa yang engkau ulangi itu akan tersebar wanginya. Ana nggak tahu ini, yang nggak nulis dia niat belajar apa enggak ya. Coba Khalil, ulangin Khalil terjemahannya. Oke, lanjut Faruk. Apa terjemahannya? Ulang. A'id dzikra Nu'manin lana. Apa terjemahkan? Antum kenapa Faruk? Kenapa nggak diterjemahin? Antum nggak tahu kan? Kenapa nggak diterjemahin Faruk? Tumbuhkan lagi niat antum. Di sini mau apa Faruk? Jauh-jauh dari Bekasi, belajar Faruk. Ana sering ingatkan antum karena ana ngeliat kok akhir-akhir ini mulai menurun semangatnya, kurang fokus. Ana lihat loh, ini pulpennya yang gerak mana aja, yang nggak gerak pasti nggak nulis. Dan ana tahu ini pasti dia nggak tahu. Ana tahu, antum pasti nggak paham, nggak tahu artinya kalau nggak ditulis. Azam antum tulis nggak? Coba ulangin. A'id dzikra Nu'manin. Antum di awal-awal nggak nulis. Anda kan lihat, Anda di sini di atas, tahu tuh mana aja yang nggak gerak penanya. 2 orang. Azam, Faruk, lihat Ana. Semangat, fokus. Faruk. Antum lihat tuh Zakaria, masya Allah tuh dia semangat. Ana sering bilang, dunia itu nggak dirubah dari orang yang pintar, tapi dirubah dari orang yang bodoh, tapi dia terus berusaha. Apalagi kalau dia orang pintar terus berusaha, lebih dahsyat lagi. Zakaria pintar, nggak ada yang bilang bodoh. Semua pintar, masya Allah. Ya semangatnya, Faruk. Semangat Faruk. Faruk. Ya, bismillah. Jangan baper-baper Faruk. Jangan sampai nanti habis ini dia beresin pakaiannya. Aduh, kemana antum? Ustaz paham ini. Manggil nama anak terus. Oke. A'id dzikra Nu'manin nih, ana ulang. A'id, ulangilah. Dzikra Nu'manin. Penyebutan Nu'man, ya sebutilah Nu'man lagi gitu maksudnya. Lana kepada kami. Inna dzikrahu, sesungguhnya menyebutnya atau mengingatnya, huwal misku, dia adalah wangi atau keindahannya, tapi miskun itu wangi. Maka rartahu, yang engkau mengulanginya, yatadawwa'u, semakin tersebar wanginya. Fa inna Nu'manin law futihat nunuhu min ghairi tanwinin lastaqamal waznu. Qur'annya diturunin Faruk. Ya, tadi kan karena habis ngelihat surat Al-Insan ya lupa diturunin. Apa? Diturunin. Lastaqamal waznu.
illa annahu yakunu fihi zihaful musamma bil kaffi wa huwa qabihun indahum. Fa inna Nu'manin, karena sesungguhnya Nu'man tuh, lau futihat nunuhu, kalau di fathah nunnya, a'id dzikra Nu'mana, di fathah nunnya tanpa tanwin, lastaqamal waznu, itu wazannya lurus aja. Niscaya wazannya lurus aja, nyambung aja. Illa annahu, akan tapi bahwasanya dia yakunu fihi zihaf, terdapat di dalamnya nanti zihaf al-musamma bil kaf. Ini nanti ilmu arut nih. Dan kalau zihaf al-musamma bil kaf itu dia qabihun indahum, jelek menurut mereka. Jadi kalau dibaca Nu'mana itu sebenarnya wazannya pas-pas aja, masuk ke dalam kaidah dalam pembuatan syair, tapi jelek menurut mereka. Oleh karena itu ditanwin. Maka di sini kita dapat mengambil bahwasannya mamnu minas sarfi dapat ditanwin itu pada dua keadaan. Yang pertama litanasub, untuk mencocokkan, menyesuaikan, dan dia ada dua jenisnya. Yang kedua lidaruratis syi'ri, karena kebutuhan syair, dan dia juga ada dua jenisnya. Mungkin ini yang kita ambil pada kitab Durratul Bahiyah. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk ke bab nakirah dan ma'rifah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.